Oke, sekali-sekali kita nggak ngomongin gorengan karena kebanyakan gorengan itu tidak sehat ya teman-teman. Gua kali ini mau ngomongin Yu Yu Hakusho live action adaptation dari Netflix. Let's go. Selamat datang di kamar gue di Kamar Rama. Jadi gue kemarin ini baru nonton Yu Yu Hakusho dari Netflix. Ini live adaptation. Jadi kalau yang kalian tahu ya mungkin Yu Yu Hakusho dari angkatannya Raja Wali Gravity mungkin namanya Ghost doang. Dulu komiknya namanya Ghost doang tuh yang Raja Wali Gravity keluarkan. Anjir, ketahuan banget tuanya gue ya. Live action ini tentu saja diadaptasi dari anime dan manga dengan judul yang sama. Writernya Yoshiguro Togashi, manganya dipublish sama Shueisha, dan run dari tahun 1990 sampai 1994 dengan jumlah 19 volume, 176 chapter kalau nggak salah. Nah, animenya sendiri itu ditayangkan dari tahun 1992 sampai 1994 dengan jumlah 112 episode. Ya, termasuk banyak animenya. Nah, pada tanggal 14 Desember 2023, Yu Yu Hakusho juga dapat adaptasi Netflix live action. Disutradarai oleh Sho Tsukikawa dan dibintangi oleh Takumi Kitamura sebagai main protagonis Yusuke Urameshi. Live action ini series, bukan movie ya. Jumlahnya 5 episode dan durasinya sekitar 40-50 menitan tiap episodenya. Nah, itu untuk season satunya ini. Gua anggap ini season 1 karena ya baru satu arc yang di cover di sini ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, Yu Yu Hakusho atau diterjemahkan menjadi Ghost Files, mungkin karena itu ya disebut Ghost di terbitan Raja Wali Gravity ya. Oke. Ceritanya dibuka dengan seorang remaja bernama Yusuke Urameshi yang berumur 14 tahun kalau dari animenya ya, anime manganya ya yang gue tahu ya, yang mati ketabrak truk setelah menyelamatkan seorang anak kecil. Stop dulu. Nah, gue pause dulu ya di sini ya. Buat kalian yang Gen Z, bukan. Ini bukan anime isekai ya. Ya kali apa-apa jadi ditabrak truk jadinya anime isekai. Oke, lanjut. Well, alih-alih ke isekai ya, bukan ke isekai again. Yusuke bertemu dengan Botan yang berperan sebagai guide untuk ke akhirat. Nah, ini dia di sini diajak untuk ketemu Koenma atau Raja Dunia Akhirat, yang lebih tepatnya sebenarnya anaknya Raja Dunia Akhirat. Karena pada dasarnya Yusuke itu belum takdirnya mati, tapi mati. Nah, Koenma ini akhirnya membuat perjanjian, persetujuan mungkin ya, deal-dealan lah dengan Yusuke. Dia bisa hidup lagi, tapi Yusuke harus menjadi spirit detektif. Ini mereka minta Yusuke jadi spirit detektif untuk menyelidiki penyebab kenapa yokai ada. Jadi dunia Yu Yu Hakusho itu dibagi jadi dua, ada dunia yokai dan dunia manusia. Nah, yokai ini mulai sering masuk ke dunia manusia. Banyak banget yang masuk bocor ke dunia manusia. Dimana seharusnya ini nggak semudah itu untuk masuk ke dunia manusia karena bisa bikin kekacauan. Nah, tentu saja untuk jadi spirit detektif itu tidak mudah. Yusuke harus berlatih menempa diri untuk melawan para yokai yang membahayakan manusia. Itu kurang lebih garis besar ceritanya ya. Di situ nanti Yusuke ketemu dengan teman-teman yang lainnya, punya tim dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang pengalaman gue nonton Yu Yu Hakusho live action adaptation Netflix ini ya. Untuk cast dan actingnya, gue suka acting dari tiap pemerannya. Tapi untuk castnya, gue ngerasa sedikit hit and miss ya. Salah satunya yang agak miss itu Kurama. Dimana kalau di manga atau di anime itu kan digambarkannya sebagai kayak bishonen atau cowok cantik. Contoh bishonen lain tuh dari manga shonen ya, itu Kurapika, itu bisa dibilang bishonen. At least gambarannya bishonen. Shun Andromeda, tapi Shun Andromeda di Netflix jadi cewek beneran ya. Nah, tapi gini, banyak kalau gue ngobrol sama teman-teman gue, Kurama di sini kerasa kurang cantik di sini ya. Nah, sama beberapa hal yang ikonik di manga sama animenya tuh hilang di sini. Kayak Koenma itu harusnya waktu ketemu bentuknya bayi, tapi dia bisa berubah jadi remaja gitu. Jadi remaja tuh yang sedikit lebih dewasa, tapi tetap dengan dotnya gitu loh. Terus Genkai yang memang tubuhnya absurdly kecil dan sebenarnya di manga sama animenya itu dia itu ikut bertarung melawan Toguro. Di sini enggak. Oke, gua akan masuk ke ke spoiler ini ya, ke spoiler area. Aduh, tadi udah spoiler 1 ya. Oke. Tapi kalau soal acting, gua akan ngomong lagi soal acting itu kerasa proper dan decent banget di series ini.
Ini mungkin karena sinematografinya bagus dan efek-efeknya walaupun sedikit cheesy tapi kena, lumayan kena. Jadi emosinya yang mau diperlihatkan di sini lumayan keluar gitu buat gue ya, yang gue tonton ya. Nah, dari sepanjang gue nonton itu gue ngerasa tone-nya, tone warna, treatment seriesnya itu agak mirip sama Arisu, yang juga live action yang ada Netflixnya dari manga ya. Nah, kalau soal koreografi bertarung, nah ini salah satu kekuatan terbesar dari live action ini. Ini yang bikin poinnya bisa jadi gede banget gitu loh. Kalau lu akan seru banget nonton Yu Yu Hakusho di yang live action ini. Buat gue ini keren dan sedikit mengingatkan gue sama live actionnya Kenshin. Cuman di sini memang ya lebih banyak efek kan, lawannya yokai gitu ya. Jadi ada tembak-tembakan spirit gun-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang tapinya. Cerita yang diambil untuk live action ini kalau di anime itu sekitar episode 1 sampai 60-an. Biasanya disebut Toguro Arc. Tapi live action ini ya seperti tadi gue bilang di awal cuma 5 episode dengan durasi per episodenya 1 jam. Jadi ceritanya super duper padet banget gitu loh. Bahkan karena saking kompaknya itu ada perubahan cerita yang lumayan mempercepat arc ini gitu loh. Ya, jadi agak terasa kok beda ya sama anime dan manganya, agak kerasa gitu ya. Oke, again ya, gue bilang ini udah spoiler alert ya, masuk di area spoiler alert ya. Nah, kalau di anime dan manganya di ujung arc Toguro ini sebenarnya diakhiri dengan Dark Tournament, di mana di sini ada turnamen antara manusia melawan yokai underground, tapi ya agak mewah lah, agak rame gitu kayak festival gitu turnamen ini. Nah, Yusuke dan teman-teman sendiri setelah berlatih banyak dan bekerja sebagai spirit detektif itu kelihatan lebih ada improvementnya. Jadi kelihatan lebih kuat, lebih siap dan lain-lain ketika sampai di ujung arc ini. Di live action ini itu dikompakin, digabung jadi misi penyelamatan Keiko. Keiko ini adalah love interest-nya si main protagonis, love interest-nya si Yusuke. Progres kekuatan Yusuke-nya pun dipercepat jadi kayak cuman berapa minggu berlatih di awal sama Genkai itu udah kuat banget. Atau ya sudah proper lah gitu, sudah proper jadi spirit detektif gitu loh. Jadi gue ngerasa ini banyak cerita yang dipotong-potong dan jadi rapet banget gitu ya. Tapi buat gue usaha Netflix untuk merapatkan cerita ini ya cukup oke lah. Tapi jujur gue sedikit berharap nggak 5 episode juga, at least 12 episode lah. Jadi agak sedikit lebih renggang untuk ngasih apa yang ada ya, atau 8 deh, kasih 3 episode lagi lah gitu loh. Nevertheless buat gue Yu Yu Hakusho live action ini termasuk cukup decent, tapi memang ada kurang rasa puas mungkin ya, padahal emosi udah ada di sini. Untuk itu gue akan rate Yu Yu Hakusho live adaptation Netflix ini 1 bungkus mie instan out of 10. Seperti mie instan, rasanya itu enak, penuh rasa. Tapi gini, standar mie instan Indonesia itu 1 kurang, tapi kalau 2 itu rasanya berdosa, apalagi kalau lagi diet. Nah, karena kalau 1 dibilang belum makalnya, belum, karena sedikit banget. Tapi dibilang ngemil juga enggak, tapi ya enak gitu loh. Itu buat gue rasa nonton Yu Yu Hakusho seru, tapi kurang meninggalkan rasa puas pas ending nontonnya. Memang ini baru season 1 ya, dan kalau mengingat keseluruhan cerita Yu Yu Hakusho yang sudah ada juga animenya di Netflix ya, kalian bisa nonton 112 episode itu akan ada 3 arc. Jadi kemungkinan akan ada 2 season lagi. Jadi total 3 season lah sama yang sekarang ini. Nah, menurut teman-teman sendiri bagaimana? Apakah menurut kalian Yu Yu Hakusho ini menarik atau enggak buat teman-teman yang udah nonton? Dan apakah kalian jadi tertarik untuk menonton Yu Yu Hakusho ini? Coba tulis di kolom komen. Terima kasih sudah nonton Kamarama, dan kalau kalian mau nonton konten-konten kayak gini lagi, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya.